Halo guys, kembali lagi di channel Meteorologi. Di video kali ini kami akan membagikan tips mengenai keamanan ya, security di Mikrotik. Di mana kita tahu Mikrotik kan punya Grab ya, Grab. Eh, Kalau teman-teman lihat, jadi kan tadi saya lagi browsing-browsing sih sebenarnya, lagi cari data. Kebetulan saya buka Sodan.io. Ini kan ada search engine ya, untuk kita mau tahu nih, misalnya perangkat A itu berapa banyak di satu negara gitu. Jadi saya search lah Mikrotik seperti ini kan, Mikrotik, lalu saya filter untuk di Indonesia. Filter, saya pilih ID yang ini ya. Jadi Mikrotik di Indonesia itu kalau berdasarkan data di Sodan.io itu ada 274 perangkat, 274.000 perangkat yang ada di Indonesia. Saya klik ID ini. Mungkin datanya kurang lebih ya, kurang lebih. Nah, lalu saya menemukan ada satu perusahaan ya, ini PT Kines Creative Solution. Dia ini ada seperti ini nih seperti ini, router OS. Ini punya Telkom lagi nih, Telkom Indonesia. Ini ada login packs-nya. Nah, ini lagi dari Iconnet Plus. Nah, ini lagi ada yang dari router dan Kinos ya. Jadi ini ada dari punyanya si, dia pakai Telco, Telekomunikasi Indonesia. Dia pakai ISP nih ya, ISP-nya PT Telco Indonesia. Tapi ini nggak tahu router siapa. Kita nggak tahu router siapa kan. Ini pakai Icon Plus routernya kan. ISP-nya pakai Icon Plus. Tapi kita nggak tahu router punya siapa. Nah, yang menarik di sini dia ada, misalnya kita lihat ya yang paling atas ini ya. Dia ada Grab di sini. Kalau saya lihat sih dari Grabnya ini sepertinya ini perusahaan lumayan besar ya. Nah, ini ada punya NVR, dia pakai NVR kan, biasa NVR udah pasti kayak company-company gede lah yang pakai ya. Yang biasa-biasa sih biasa pakai DVR aja. Nah, ini ada absen IT inventory. Kita bisa lihat nih data-data traffic dia nih. Tuh. Ya kan? Tuh. Tuh. Nah, sebenarnya ini bisa kita amankan ini supaya orang nggak bisa lihat data-data kita ini. Kan nggak, kurang enak aja sih bisa orang tahu gitu. Pemakaiannya si Sulastri berapa nih? Sulastri kan? Oh, Sulastri sekian nih gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita di IT kantor sebenarnya kita bisa batasin. Batasinnya kita hanya izinkan aja akses, IP tertentu aja yang bisa mengakses address ini, address dari routernya. Saya akan contohkan ya. Saya akan contohkan di router saya. Di sini. Di sini kalau kita lihat tool Grab. Nah, di sini kan ada, kalau kita hapus lah ya. Ini misalnya kan by default kan ini mengizinkan semuanya gitu. Semua ID itu boleh akses gitu. Allow addressnya pasti seperti ini kan, by default. Nah, kita bisa spesifikkan addressnya. Sebagai contoh misalnya, sini, nah di IP saya kan ini 9.4 ya, 9.4. Ini segede ini ya. Nah, 9.4 ini kalau kita akses sekarang, misalnya kita akses di IP routernya ya. Ini berapa IP router ini? 9.97 ya. Nah, kalau kita akses kan bisa nih. Kita buka Grabnya, muncul lah nih. Ketahuan lah berapa pemakaian di interface VLAN satunya. Nah, kalau kita mau amankan supaya orang lain nggak bisa akses tuh gimana misalnya? Nah, di sini kita set misalnya spesifik addressnya berapa. Kita tentukan misalnya yang boleh akses itu kan IP saya ini kan 9.4. Nah, misalnya kalau IP-nya 9, yang boleh akses itu 9.2 gitu misalnya. IP 9.2 aja yang boleh akses. Lalu kalau kita refresh di sini, nah dia akan muncul error no access. Kenapa ini perlu kita secure? Karena nggak semua orang butuh melihat data-data ini. Nggak semua orang butuh kan. Ini kalau kita tahu nih, kita bisa tahu nih NVR-nya, segmen absensi finger gitu kan. Karena ini terindeks di sini di Sodan.io, ini terindeks. Nah, di sini kalau kita cek lagi Grabnya.
Nah ini dia nggak mengaktifkan grab. Nah ini kalau kita lihat lagi. Bahkan nanti itu yang lebih parahnya nanti ininya autentikasinya ini orang jadi gimana ya? Jadi pengen membobol jadinya kan. Bisa aja dia brute force dan lain-lain gitu. Jadi untuk yang seperti ini sebenarnya lebih bagus di spesifik aja supaya nggak semua orang yang bisa mengakses. Nah seperti ini kan ini ada juga nih slave CPU usage-nya berapa, tuh ada grafiknya, gateway-nya tuh. Ini terindeks di sini nih. Jadi kalau teman-teman yang mengaktifkan fitur-fitur Grab itu bisa di set aja allow address-nya. Karena kan nggak semua address yang mau mengakses itu nggak semua gitu. Kalau bos-bos sih biasanya jarang sih, dia taunya kalau lelet gimana solusinya gitu aja, upgrade atau gimana, paling bisa seperti itu aja. Jadi yang lihat-lihat detail-detail seperti ini biasanya bagian IT-nya ya. Nah kita juga bagian IT-nya bisa mengamankan gitu, mengamankan dengan set allow address. Kalau teman-teman itu punya VPN server itu lebih bagus lagi. Jadi IP yang di set di sini IP VPN gitu. Jadi setiap mau akses ke dalam router ini harus melewati VPN. Nah kalau yang sekarang kan udah ada zero tier kan, zero tier itu lebih canggih lagi. Di beberapa router Mikrotik udah ada fitur zero tier, itu lebih canggih lagi. Jadi teman-teman banyak sekali opsi, silakan teman-teman pilih mana yang lebih cocok, mana yang lebih sesuai lah dengan kebutuhan masing-masing. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video lain. Thank you guys.